Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa lisan kita membasahinya dengan kalimat syukur, yaitu dengan melantunkan kalimat-kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan menumbuhkan di dalam hati ini keimanan, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang paling besar dan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, yang mana kalau kita merenungkan sesudah atau masa di mana kita hidup sekarang dan kita masih bisa mengenal Islam, maka di sini tidak lain melainkan karena karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Maka nikmat Islam ini akan semakin sempurna dan akan semakin besar pengaruhnya untuk diri seorang muslim manakala Islam ini diiringi dengan mengikuti petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Islam, maka nikmat yang terbesar sesudah Allah tunjukkan kita untuk mengenal Islam, Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Islam ini sesuai dan sebagaimana petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad, beliau berkata, tuba liman mata alal islami was sunnah. Berbahagialah orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia diwafatkan di atas Islam dan juga di atas sunnah. Fa idza kana kadzalik, maka apabila Allah telah berikan taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan hidayah untuknya mengenal Islam dan juga mengenal sunnah dan dan dimatikan dan diwafatkan di atasnya, maka kata beliau, falyuksir min qawli ma syaa Allah, maka hendaknya dia memperbanyak untuk mengucapkan kalimat masya Allah.
Berkata juga Al-Imam Ibn Aun, beliau berkata, man mata 'alal islami was sunnah falahu basyirun bikulli khairin. Siapa yang dia ditetapkan sampai dia meninggal di atas Islam dan juga sunnah, di atas Islam dan mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW, maka baginya kabar gembira, dengan semua kebaikan. Dia mendapatkan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka dengan nikmat Islam ini, dengan mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW, maka itu merupakan sebesar-besar nikmat, sebesar-besar karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba. Dan apabila kita mendapatkannya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tadi, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semakin meningkatkan keimanan kita, keislaman kita dan keimanan kita. Dan meningkatkan keislaman dan keimanan ini tidak lain yaitu dengan kita senantiasa menjaganya, dengan berusaha membekali diri kita dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang telah ditinggalkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sehingga yang kita perlu untuk mempelajarinya, untuk memahaminya dan berusaha untuk menggalinya, yaitu kita mempelajari Islam ini sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan ditinggalkan oleh para sahabatnya. Maka kewajiban kita sekarang supaya kita bisa mendapatkan nikmat ini, dan Allah tutup nikmat ini dengan kebaikan tersebut, maka kita berusaha untuk menetapi jalan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, bahkan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, yang berkaitan dengan nikmat ini, beliau mengatakan, alhamdulillahi ala nikmatil islami was sunnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan, yang telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam dan juga nikmat sunnah. Karena kalau kita merenungkan kembali, seseorang yang dia mendapatkan nikmat Islam itu belum mencukupi baginya, sampai dia mendapatkan nikmat Islam dan juga di atas sunnah. Karena apa? Siapa yang dia beragama Islam saja tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, petunjuk dari Nabi SAW, maka dia masih membutuhkan perangkat atau alat agar dia bisa mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidaklah lain melainkan sunnah yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi SAW. Dan mereka lah para sahabat Rasulullah SAW, generasi manusia yang telah merasakan keagungan nikmat sunnah ini, sehingga sebagian para ulama mengatakan berkata Abu Bakar Ibn Iyash, waqala Abu Bakar Ibn Iyash, beliau berkata, as-sunnatu fil islami a'azzu minal islami fi sa'iril adyan. As-sunnatu fil islami a'azzu minal islam fi sa'iril adyan. Sunnah di dalam Islam itu lebih mulia, memiliki keutamaan, kemuliaan yang sangat agung dibanding Islam atas seluruh agama-agama. Jadi Islam di atas seluruh agama itu mulia. Tapi ketika seseorang ditetapkan di atas sunnah,
maka dia telah mendapatkan kemuliaan yang lebih besar daripada Islam itu sendiri. Maka inilah yang hendak kita mencarinya, menuntutnya, menggapainya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bahkan berkata Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan ini juga beliau mengatakan, man mata alal islami wa sunnah, man mata alal islami wa sunnah mata alal khairi kulluh, mata alal khairi kullih. Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sebelum dia wafat dia sudah mengenal, dia sudah mempelajarinya, dia sudah berusaha mengamalkannya, mengamalkan Islam sebagaimana petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, mengikuti petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga petunjuknya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan semua kebaikan. Jadi semua kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu akan bisa didapatkan dengan Islam dan sunnah. Akan bisa kita dapatkan dengan apa? Islam dan sunnah. Maka mudah-mudahan mukaddimah yang sedikit ini menjadikan motivasi untuk kita semuanya, agar kita ketika kita mulai beragama Islam ini dan menjadi seorang muslim, bukan hanya sebatas seorang muslim, tapi kita berusaha menjadi seorang muslim yang betul-betul mengikuti petunjuk sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sebatas menjadi seorang muslim, maka tadi sudah banyak. Adapun yang betul-betul berusaha mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kebaikan yang besar yang akan dia dapatkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka wajib, sampai-sampai beliau katakan wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Berarti apa? Di dalam kita beragama Islam ini nggak cukup beragama Islam, tapi harus beragama Islam mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita hendak mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah mungkin sampai kita mau mengikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan kalian mengikuti sunnahnya para khalifah sesudahku yang mereka mendapatkan petunjuk. Karena manusia yang telah atau golongan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan Islam ini, mengamalkan Islam ini sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditokohi oleh para khalifahnya, mulai Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau adalah manusia yang paling hampir-hampir tidak ada satu sunnah pun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau telah kerjakan. Kemudian Umar ibn Al-Khattab, maka kita tahu beliau berusaha untuk menyaingi Abu Bakar As-Siddiq di dalam menegakkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mengaku nggak sanggup menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman, Ali dan seterusnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling semangat, yang paling bersungguh-sungguh, yang paling keras usahanya, perjuangannya untuk menegakkan sunnah yang diwariskan, ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim yang sudah berlalu masa kenabian 14 atau 15 abad
yang mungkin kalau kita menegakkan sunnah ini kembali, kata Nabi SAW, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu ketika awal mulanya datang itu dianggap asing, maka akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Dan kita tadi sudah sampaikan, kita sudah 15 abad berlalu. Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW itu 15 abad yang lalu diajarkan oleh beliau. Maka kalau ketika kita tegakkan sekarang, pastilah akan dianggap dan akan terasa asing ketika kita berusaha menegakkannya. Namun sekali lagi, kita butuh menegakkannya. Kita perlu berjuang untuk menegakkannya dengan hikmah, dengan apa dan sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kemudian kita melanjutkan atau kita mulai masuk pembahasan yang sesuai dengan tema kita, yaitu indahnya doa. Maka sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya doa ini bagian dari syariat, bagian dari tuntunan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka doa dan sebaik-baik doa dan doa yang paling indah adalah ketika kita berdoa mengikuti petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW. Tata caranya, kemudian lafaz doa-doa yang kita panjatkan, semuanya mengikuti petunjuk Nabi SAW. Maka itu adalah seindah-indah doa, seindah-indah doa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Allah katakan dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Di dalam ayat ini Allah langsung perintahkan, Allah perintahkan kita dengan lafadznya, kalimatnya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku. Ini kalau kita merenungkan kalimat ini, berdoalah kalian kepadaku, seolah-olah Allah itu butuh apa? Kita berdoa kepadanya. Akan tapi sebaliknya, di sini menunjukkan hikmah yang sangat besar, bahwasanya kita seorang manusia, seorang hamba itu sangat-sangat lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tahu watak, sifat, karakternya manusia, yang dia adalah seorang hamba, makhluk yang lemah, yang butuh untuk berdoa, butuh tempat bersandar. Makanya Allah katakan, ud'uni, mintalah kalian, doalah kalian kepadaku. Supaya apa? Supaya kita merasa, supaya kita mulai merasa bahwasanya kita tidak ada tempat yang bisa kita jadikan sandaran di dalam kehidupan kita, di dalam problem, permasalahan yang kita hadapi, yang kita temui di dalam kehidupan kita di dunia ini, kecuali ketika kita akan mendapatkan solusinya kalau kita mau mau pulang kembali, bersandar, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kalimat lafaz yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang beriman. Allah katakan, ud'uni, doalah kalian kepadaku. Dan perhatikan kalimat yang sesudahnya, Allah katakan, astajib lakum. Kalau kalian mau berdoa kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan tadi Allah seolah-olah di sini maksa kita, minta, doalah kepadaku. Itu kalimat perintah. Kalau kita merenungkan tadi, ini Allah kayaknya maksa kita untuk berdoa kepadanya. Karena doa ini kalau kita panjatkan kepada selain Allah, di sana kehinaan. Tapi ketika kita berikan doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, astajib lakum,
pasti kata Allah Azza wa Jalla, aku akan kabulkan bagi kalian, aku akan kabulkan doa untuk kalian. Apa yang kalian minta, apa yang kalian berdoa dengannya, pasti aku kabulkan. Yang mengatakan astajib lakum di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Maha kuasa, Maha mampu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan daya dan upaya tersebut milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Semua yang memiliki kekuasaan, semua yang memiliki kemampuan, semua kembali milik Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini tadi Allah paksa kita, Allah minta kita dengan sangat supaya kita berdoa langsung kepada Allah. Dan di lafaz tersebut juga Allah tidak berikan lafaz perantara. Berdoalah kalian kepada fulan untuk minta kepadaku, tidak ada. Tapi langsung ud'uni. Doa kalian langsung kepadaku, kata Allah. Doalah kalian langsung kepada aku. Maka astajib lakum, pasti aku kabulkan. Jadi bukan Allah perintahkan kita untuk apa? Berdoa melalui perantara baru Allah kabulkan, enggak. Dan ini perbedaannya Allah dengan makhluknya. Yang seringkali kita mengira bahwasanya kalau dalam pandangan manusia kita hendak meminta berdoa atau meminta bantuan kepada orang yang memiliki kekuasaan, pasti harus ada lewat apa? Lewat perantara. Tidak bisa langsung. Semakin tinggi kedudukan jabatan seseorang, semakin susah untuk ditembus langsung. Pasti lewat apa? Entah itu ajudannya atau apa, tangan kanannya atau yang lainnya, supaya bisa tersampaikan maksudnya kepada orang tersebut. Maka berbeda hal ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah langsung menegaskan di dalam firman-Nya dalam surat Ghafir tadi ayat 60, Allah katakan ud'uni. Kalau kalian minta sesuatu, kalau kalian mau berdoa kepadaku, langsung tanpa pakai perantara, tidak usah pakai perantara, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa itu merupakan seindah-indah ibadah. Dan ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak butuh usaha yang besar, tidak butuh juga biaya yang besar pula. Tapi kalau kita mau butuh bantuan orang lain, usahanya tadi bolak-balik, tidak cukup sekali, harus berkali-kali. Udah gitu pakai biaya juga, yang kadang biayanya tidak sedikit, besar. Apalagi kalau dalam urusan-urusan terkait dengan urusan dunia, urusan legalitas, semuanya tidak ada itu yang gratis, tidak ada. Tapi ketika kita minta sama Allah, tidak gratis semua. Dan inilah sebagaimana judul yang disebutkan tadi, indahnya doa. Jadi doa itu seindah-indah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'amarana Allah azza wa jalla bid-du'a. Maka di ayat ini Allah perintahkan kita untuk berdoa. Allah perintahkan, padahal yang butuh doa itu kita. Tapi di sini Allah masih perintahkan kita untuk berdoa langsung. Karena apa? Seringkali kita itu lupa, tidak ingat. Kalau kita mau sesuatu, menginginkan sesuatu, kita lupa sama Allah. Kecuali ketika dalam keadaan sempit saja, baru ingat sama Allah.
baru mintanya kepada Allah. Maka Allah perintahkan tadi, Allah langsung perintahkan kita untuk berdoa. Dan ini yang sering kita abaikan dan sering kita lalaikan, bahkan kita seringkali tidak sadari bahwasanya setiap masalah kita, sekecil apapun, kita tidak katakan sebesar apapun, sekecil apapun yang kita butuhkan, yang kita inginkan, maka hendaknya kita minta langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mintanya kalau yang besar toh, minta yang kecil juga. Yang kecil-kecil minta juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah kabulkan. Dan Allah tutup di ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya hambaku yang mereka tidak mau berdoa kepadaku, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, hamba-hambaku yang sombong adalah mereka yang tidak mau berdoa kepadaku. Sampai diancam seperti itu. Pertama Allah suruh, Allah perintahkan kita berdoa, padahal yang butuh doa Allah apa hamba? Hamba. Kita yang butuh doa tapi Allah yang merintahkan. Menunjukkan kalau kita itu sering lupa untuk berdoa kepada Allah, sering lalai, sering tidak ingat untuk minta langsung, berdoa langsung kepada Allah. Makanya Allah katakan innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong Allah katakan mereka adalah apa? Alladzina yastakbiruna an ibadati, yang mereka tidak mau berdoa kepadaku. An ibadati di sini an du'ai kalau dijelaskan. Yang mereka tidak mau beribadah kepadaku, yaitu yang mereka tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka adalah orang-orang yang sombong. Kenapa dikatakan sombong? Karena sudah tahu lemah, sudah tahu dia tidak mampu, tapi tidak mau berdoa. Apa tidak sombong itu? Dan itulah kita. Kita sudah mengakui, merasa diri kita ini lemah, tapi ketika kita minta sama Allah itu jarang-jarang. Ketika kita sholat pun rasanya garing, rasanya hambar, rasanya hampa, tidak ada kenikmatan, tidak ada rasa bahwasanya diri kita itu betul-betul sedang memohon berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam sholat kita isinya dari mulai takbir, bahkan sebelum takbir di sini kita sudah mulai menghadapkan atau menghadirkan hati. Kemudian diawali dengan takbiratul ihram, dilanjutkan itu semuanya sampai salam, isinya doa. Isinya apa? Doa. Tapi hati ini sering hilang dari merasa kalau kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala atau ketika kita sholat. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis yang dikabarkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau katakan hadisun hasan. Siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, man lam yas'alillah, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, menunjukkan doa ini tadi hanya bisa kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang dia tidak mau berdoa kepada Allah dan dia memalingkan doanya, karena apa? Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah pasti dia doanya kepada siapa? Doanya kepada selain Allah. Pasti. Karena tadi sifat dan karakter aslinya hamba itu apa? Dia lemah, dia dhaif, dia butuh kepada zat yang maha. Maka ketika dia berikan dan dia sampaikan doanya kepada selain Allah, maka kata Nabi SAW, yaghdab alaihi, Allah pasti murka padanya. Allah bakal murka kepada hamba tersebut yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan rahasia dan menunjukkan keindahan doa itu sendiri. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita meniti dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sehingga dalam masalah doa ini saja, doa ini adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana Nabi SAW juga nanti akan katakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan doa ini adalah doa, atau doa ini masuk ke dalam semua, hampir semua ibadah. Kalau tidak dikatakan semuanya, doa masuk ke dalam setiap ibadah. Setiap amalan ibadah di sana hampir ada unsur doanya. Maka yang perlu kita perhatikan tadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni, maka kita harus berikan doa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mintakan doa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia memberikan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi hamba yang paling berbahagia. Dikatakan dalam sebuah syair, la tas'alanna bani adam hajatan, jangan pernah sekali-kali engkau meminta, berdoa atas hajahmu kepada anak Adam, kepada manusia. Jangan pernah meminta kebutuhanmu, apa yang kamu butuhkan, apa yang menjadi hajahmu kepada siapa? Manusia. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjab, namun mintalah engkau, berdoalah engkau kepada zat yang pintu doanya tidak pernah tertutup, pintu terkabul doanya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bakal murka, Allah bakal marah kalau apa? Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita meminta kepada Allah, Allah semakin cinta. Bukan senang lagi, cinta. Kalau orang senang biasa, tapi kalau Allah cinta, tapi kalau sudah cinta, ini menunjukkan bahwasanya apa? Berarti dengan doa ini, dan semakin kita memperbanyak doa, ini menjadi sebab datangnya kecintaan Allah untuk hamba tersebut. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah bakal marah sama kita kalau kita tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alta bani Adam, sedangkan kalau engkau minta sama anak manusia, anak Adam, yaitu manusia, maka yaghdabu, pasti bakal marah. Mungkin sekali dia biasa, dua kali mulai gitu ya, mulai ada rasa, tiga kali udah nih mulai lagi lebih ngeri lagi. Apalagi sampai setiap saat, jangankan setiap saat, setiap hari kita datangi rumahnya minta, tidak ada manusia yang dia bakal terima, tidak bakal marah-marah. Akan tapi ketika Allah kita minta kepadanya, setiap saat, setiap detik
kita minta sama Allah, Allah semakin cinta kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, inilah yang membuktikan bahwasanya doa itu merupakan ibadah yang paling indah. Seindah-indah doa, seindah-indah ibadah adalah doa. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, wa qala azza wa jal, yang berkaitan dengan hal atau doa ini, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nahl ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'a, siapa yang akan memberikan atau mengabulkan doa ketika orang itu dalam kesempitan, ketika dia meminta, ketika dia berdoa. Siapa yang bakal memberikan pertolongan? Siapa yang akan mengabulkan doa? Wa yakshifus su', bahkan akan menghilangkan seluruh keburukan, malapetaka, kegalauan, kegundahan. Siapa? Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah berikan lafadznya dengan pertanyaan, namun pertanyaannya tidak butuh dijawab karena jawabannya jelas. Yang bisa mengangkat dan menyingkap keburukan, kemudian memberikan pertolongan pada saat seorang hamba dalam keadaan terdesak, terhimpit, tidak ada lain jawabannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergantung kepada manusia di saat-saat itu, sudah, yang ada kita bakal frustasi, putus asa, bahkan bunuh diri karena tidak sanggup untuk menahan perihnya luka, sedihnya kesempitan yang dialami oleh setiap kita. Masing-masing kita memiliki masalah, masing-masing kita memiliki problem. Namun sebaik-baik hamba, ketika dia mau menjadikan masalah yang Allah berikan tadi, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan ketenangan, dia akan dijanjikan dengan apa? Kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186, Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila engkau ditanya oleh hambaku tentang aku, maka katakan kepadanya bahwasanya aku dekat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti mengabulkan doa-doa seorang hamba yang ketika dia berdoa. Kita akan merasakan bahwasanya Allah itu senantiasa memperhatikan, melihat kita ketika kita memiliki masalah. Kita akan baru bisa merasakan bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat, terkabulnya doa itu sangat dekat manakala kita diuji, manakala kita memiliki masalah. Maka jangan pernah bersedih ketika Allah berikan ujian, berikan masalah kepada kita. Karena apa? Itulah momen, itulah saat di mana Allah sedang memberikan kesempatan bagi kita supaya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba kembali kepada Allah, itulah adalah keadaan yang paling bahagia, keadaan yang paling indah. Karena dia merasakan ketenangan, kenikmatan ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kita disibukkan dengan urusan dunia, seolah-olah hati ini gersang, sempit. Tapi ketika kita mau kembali dengan ujian tersebut kepada Allah, mulai kembali lapang. Hati akan dijadikan kembali lapang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah indahnya doa. Kemudian dari sahabat Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian tsumma tala al-ayah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Ghafir tadi ayat 60, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum, dan telah berkata dan telah berfirman Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Jadi ketika Rasulullah katakan ad-du'a'u huwal ibadah tadi, maka Rasulullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Karena di akhir ayatnya tadi disebutkan bahwasanya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, bukan dengan lafaz an du'ai, menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya hampir setiap ibadah, hampir semua ibadah di dalamnya ada unsur apa? Unsur doa. Makanya barang siapa yang dia tidak mau berdoa, maka dia adalah orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ancam, bukan lagi Allah murka lagi, sudah Allah murka, Allah masukkan orang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Dan dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan dan telah dibawakan tadi, dan juga hadis-hadis yang kita bawakan ini, maka muallif menjelaskan di sini, para ulama menjelaskan wad du'a'u yaqta'u biqabulihi. Dari sini kita bisa menyimpulkan, para ulama kita menyimpulkan dan memberikan kesimpulan untuk kita bahwasanya doa itu kalau dipanjatkan pasti terkabul. Yaqta' itu maknanya pasti terkabul. Doa itu apa? Kalau dipanjatkan pasti terkabul. Li umumil ayatil lati qaddamna dzikraha. Begitu juga hadis-hadis tadi. Jadi sebagaimana keumuman ayat-ayat dan hadis tadi menjelaskan dan membuktikan kepada kita bahwasanya doa itu pasti kalau dipanjatkan terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalau kita berdoa, kita tidak pernah doa aja Allah kasih. Coba jenengan pernah minta enggak sama Allah, ya Allah kasih aku oksigen dong, kasih aku udara oksigen supaya tetap bisa bernafas? Pernah? Sepanjang kita hidup nih pernah minta? Tapi dikasih enggak sama Allah? Itu kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, itu berapa sudah Allah kasih oksigen sama kita mulai kita lahir sampai sekarang? Belum nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, yang tidak pernah kita minta, setiap hari kita kasih. Setiap hari Allah kasih apa? Setiap hari apa? Allah kasih untuk kita. Padahal apa? Tidak pernah kita minta, berdoa kepada Allah untuk minta itu. Itu tidak diminta. Bagaimana kalau kita minta? Kira-kira Allah pasti dikasih gak sama Allah? Kalau kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, berarti kira-kira pasti dikasih gak sama Allah? Jelas, pasti jawabannya. Makanya Allah katakan tadi, ud'uni astajib, doalah kalian kepadaku, maka jawabannya adalah apa? Pasti aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Ini sebagaimana nanti akan dibawakan hadis dari Salman
hadits Salman inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini perhatikan untuk kita semuanya, supaya mudah-mudahan mulai atau sesudah ini kita tidak bosan-bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti dari berdoa meminta kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "Innallaha hayyun karim." Allah Subhanahu wa taala itu hayy, malu, karim, dan maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Yastahyi, dan Allah malu, idza rafa'a ar-rajulu yadayhi. Di dalam hadis ini Nabi SAW mensifatkan untuk Allah sifat al-hayy, sifat malu. Maka kita sifatkan juga sifat al-hayy ini bagi Allah Subhanahu wa taala, namun apa? Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa kita merenungkan, tanpa kita menanyakan bagaimana, seperti apa. Maka Nabi SAW katakan, Allah malu idza rafa'a ar-rajulu yadayhi, ketika ada seorang yang dia mengangkat kedua tangannya. Ketika apa? Ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma safran khaibatain. Kemudian hamba tersebut, berarti apa? Kalau dia mengangkat kedua tangannya berarti apa? Berarti dia berdoa, minta sama Allah. Maka Allah malu kalau dia apa? Kembali tidak mendapatkan doa yang dia panjatkan. Dia pulang dengan tangan hampa, maka Allah malu. Maka ini bukti bahwasanya apa? Setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, seorang muslim, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apalagi seorang muslim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan juga sebagaimana hadis Anas, haditsu Anas anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Anas ibn Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ta'jizu fid du'a. Nabi SAW bersabda, jangan pernah kalian merasa lemah untuk berdoa. Berarti tidak boleh kita berputus asa dari apa? Dari doa. Tetap dan teruslah berdoa. Ini yang memerintahkan siapa sekarang? Nabi SAW. Maka perhatikan, sepanjang beliau hidup, bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, sampai beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka beliau adalah seorang hamba yang senantiasa meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu dan kita yakin betul bahwasanya manusia yang paling Allah cintai di muka bumi, bahkan dari para nabi dan para rasul, adalah siapa? Nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya karena apa? Karena doa. Beliau selalu menjadikan doanya dan setiap saat dengan doa, dan dipanjatkan hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, sebagai bentuk nasihat dan wasiat kepada kita, jangan pernah berputus asa dari doa. Fa innahu lan yuhlika ma'ad du'ai ahadun. Masya Allah. Beliau kabarkan bahwasanya tidak ada orang itu binasa, Allah hancurkan dia karena sebab dia berdoa. Tidak ada seorang pun manusia yang Allah binasakan karena sebab dia berdoa kepada Allah.
Maka selagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kebahagiaan, di sana ketenangan, di sana ketentraman, keamanan yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban wal Hakim. Kemudian hadis yang terakhir yang membuktikan dan menjelaskan bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti apa? Pasti Allah kabulkan. Yaitu dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar dan juga Imam Abu Ya'la. Dan sanad hadis ini bagus kata mereka, kata para ulama kita. Wal Hakim, dan Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis atau sanad hadis ini sahih. Wa qala sahih al-isnad min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yad'u. Di sini kalau tadi tidak disebutkan seorang muslim, di dalam hadis ini khusus dan ditujukan untuk setiap muslim. Tidak ada seorang muslim yad'u yang dia berdoa, karena doa akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi doa dikatakan adalah ibadah, maka doa ini harus muncul dari seorang muslim, dan itu akan bernilai ibadah dan akan menjadi ibadah baginya. Dan ketika itu dikatakan ibadah, berarti di sini pahala balasan yang Allah janjikan merupakan sangat besar, balasan yang sangat besar. Maka tidak ada seorang muslim yang dia berdoa bidakwah dengan sebuah doa. Nah, di sini Nabi SAW memberikan syarat, selagi doa tersebut laisa fiha ithmun, di dalam doa ini selagi di dalamnya tidak ada dosa. Selagi apa? Tidak ada dosa padanya. Wala qati'atu rahimin, dan doa tersebut tidak berkaitan dengan apa? Tidak sedang dalam memutus hubungan silaturahimnya. Maka Nabi SAW illa a'tahullahu biha, maka Nabi SAW mengatakan dan menjelaskan pasti Allah akan mengabulkannya. Berarti kalau masih ada qati'atur rahim, kita sedang dalam memutus hubungan silaturahim, atau fi itsmin, kita dalam keadaan berdosa tadi, maka di situ Allah tahan. Allah tahan sampai kita bertaubat dari dosa tersebut dan sampai kita memperbaiki hubungan silaturahim tersebut. Maka Nabi SAW katakan terkabulnya doa yang Allah berikan itu dengan 3 cara. Allah akan berikan doanya dengan 3 cara. Illa bi ihda thalath, illa a'tahullahu biha ihda thalath. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu, baik Allah Subhanahu wa taala akan segerakan untuknya doanya tersebut ketika di dunia. Jadi ketika kita berdoa, maka doa kita tadi pasti Allah kabulkan, dan bisa Allah segerakan langsung untuk kita di dunia. Bisa apa? Ketika Allah segerakan langsung, maka di sini mudah-mudahan itu akan apa? Memberikan dan menjadi kebaikan untuk kita. Karena apa? Karena terkabulnya doa ini ketika itu berjalan dengan takdir Allah, maka pasti baik.
Kemudian yang kedua, terkabulnya doa itu dengan jalan wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhir. Yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba akan Allah simpankan nanti kelak di akhirat, di surganya. Kalau kita mau milih yang disegerakan apa disimpan? Dua-duanya. Maka berarti apa? Kalau tidak langsung, berarti kalau ketika kita merasa bahwasanya doa yang kita panjatkan itu mungkin belum terkabul di dunia, atau belum kita rasakan, belum kita lihat, belum kita saksikan, belum kita merasakannya, maka yakinlah bahwasanya doa yang kita panjatkan tadi Allah jadikan simpanan nanti di akhirat. Dan kalau sudah Allah simpankan di akhirat, maka balasannya pasti apa? Sangat besar. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, Allah akan berikan doanya dengan cara yang ketiga, yaitu wa imma an yasrifa anhu su' mithlahu, yaitu Allah akan palingkan dia dari keburukan yang serupa dengan doanya. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa ini akan Allah kabulkan dengan cara Allah hindarkan kita dari apa? Malapetaka, dari musibah. Itu salah satu jalan Allah kabulkan doa kita. Dan kita sering mendapati diri kita itu tiba-tiba apa? Kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Maka itu adalah di antara sekian banyak doa yang Allah kabulkan untuk kita, yang mungkin selama ini tidak kita saksikan, tidak kita lihat wujudnya. Maka wujudnya Allah tampakkan dengan dipalingkannya kita dari apa? Mara bahaya tersebut, musibah tersebut, malapetaka tersebut. Maka dari sini, ma'asyarul muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah azani Allah wa iyyakum, kata Nabi SAW, la ta'jizu bid du'a. Jangan pernah kita apa? Berputus asa dari doa. Jangan pernah berhenti dari doa. Terus berdoa. Kapanpun, dimanapun, saat apapun, teruslah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan pernah apa tadi? Dibinasakan dengan doa-doa tersebut. Tidak ada orang yang binasa karena sebab doa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita senantiasa dimudahkan dan diberikan taufik untuk tetap dan senantiasa terus berdoa. Maka perhatikan dari apa yang kita sampaikan ini, kalimat ungkapan yang sangat indah yang menjelaskan tentang indahnya doa dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyimpulkan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Beliau katakan, ana la ahmilu hammad al-ijabah, ana la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a, faman alhamad du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata beliau, ana la ahmilu hammal ijabah, yang aku jadikan prioritas, yang aku jadikan perhatian di sini bukanlah terkait dengan terkabulnya doa. Jadi yang menjadikan, bukan menjadikan hitung-hitungan beliau tadi dalam masalah doa itu terkabulnya doa. Jadi jangan pernah ketika kita berdoa itu hitung-hitungan sama Allah. Sudah, ya Allah
saya sudah sering berdoa tapi Allah tidak banyak kabulkan, yang dikabulkan Allah paling sekian. Jangan, kata beliau. Jadi yang menjadikan prioritas beliau bukan terkabulnya doa itu, tapi yang aku jadikan prioritas adalah apa? Hammad doa, bagaimana aku bisa tetap terus berdoa. Jadi yang menjadikan perkara yang terbesar bagi beliau adalah bisa tetap terus berdoa. Ini prinsip seorang muslim. Jadi seorang muslim yang menjadi hitungannya bukan terkabulnya doa, tapi bagaimana bisa tetap berdoa. Karena kalau kita bisa terus berdoa, itu nikmat hidup. Hati kita tenang, hati kita lapang, hati kita bahagia. Tapi perhatikan, ketika kita sudah dijauhkan dari doa, dari yang namanya doa, yang ada apa? Galau, bimbang, resah, bahkan bawaannya marah-marah, bahkan mungkin bisa jadi bunuh diri. Karena apa? Tidak tenang hidupnya, karena tidak ada doa, tidak ada dia bergantung kepada Zat Al-Qahhar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, faman alhamad du'a, maka siapa yang Allah ilhamkan, Allah mudahkan dia untuk bisa tetap berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka tadi kan kita sudah bahas bahwasanya apa? Terkabulnya doa itu kalau kita tetap bisa berdoa. Maka pasti terkabulnya doa ada kalau kita masih tetap terus berdoa. Maka kebahagiaanlah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa tetap terus berdoa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka inilah tema kita pada pagi hari ini, yaitu indahnya doa. Maka ketika kita memahami ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, maka doa itu merupakan ibadah yang sangat indah. Tidak butuh modal besar, tidak butuh usaha yang besar, tapi di sana Allah dan Rasulnya menjanjikan kebahagiaan, ketenangan, kehidupan kita di dunia dan untuk di akhirat. Maka mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di atas Islam dan juga di atas sunnah. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin. Doa ini memang ada adab-adabnya. Ada doa yang tidak harus angkat tangan. Ada doa yang mungkin ketika doa-doa tersebut secara umum dan memang di sana tidak dijelaskan bahwasanya di sana dilarang untuk angkat tangan, maka boleh angkat tangan. Maka angkat tangan dalam doa itu banyak. Angkat tangan dalam doa ada beberapa cara. Kalau yang biasa seperti ini. Nah, kemudian ketika dia sedang dalam kondisi terhimpit, mungkin pas lagi galau betul, dia biasanya lebih rapat, lebih rapat, bahkan rapat sekali. Bahkan ketika Nabi SAW berdoa untuk istighatsah, untuk meminta hujan, maka tangannya lebih tinggi diangkatnya. Nah, lebih tinggi, gitu. Maka ini diantara adab atau ketika mengangkat tangan tadi. Tapi secara umum angkat tangan biasa. Dan ini kita bisa panjatkan ketika kita doa di waktu malam, ketika bangun malam, atau ketika mungkin kita sedang dalam kondisi terdesak dan yang semisalnya. Tapi bukan ketika kita sholat, karena ketika kita sholat tidak ada itu angkat tangan ketika doa. Bahkan ketika khatib doa, khatib Jumat doa, maka itu tidak ada angkat tangan.
Tidak ada syariat untuk angkat tangan. Tidak ada nas hadis yang mengajarkan dan mensyariatkan, menganjurkan untuk angkat tangan. Tidak ada. Maka para ulama menjelaskan ketika itu dijadikan dengan mengangkat tangan, maka ini menyelisihi petunjuk sunnah Nabi SAW. Begitu juga ketika kita sujud kemudian berdoa maka pakai angkat tangan, maka ini pun menyelisihi contohnya. Begitu juga ketika misal sesekali kita berdoa karena selesai salat fardu, karena selesai salat fardu itu tidak ada doa, yang ada zikir yang warid dari Nabi SAW, yang menjadi kebiasaan Nabi SAW sesudah salat selesai salam itu zikir, bukan doa. Nah, adapun doa itu biasa dipanjatkan oleh Nabi SAW sebelum salam, sebelum salam. Maka di situ Nabi SAW mengajarkan kita beberapa doa. Mungkin bisa dicek lagi. Di antaranya banyak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira fala yafiru dzunuba illa anta, dan yang lain. Kemudian ketika momen-momen atau waktu-waktu yang seperti ketika malam tadi baru, atau ketika sepertiga malam, ini waktu-waktu yang mustajab. Kemudian di situ ketika kita berdoa kemudian mengangkat kedua tangan kita, maka ini diantara adab dalam doa. Sebetulnya memang ada pembahasan khusus, tapi kita hanya fokusnya tentang indahnya doa. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiik. Doa ya. Yeah. Sementara di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa Allah akan marah kalau ada orang yang tidak berdoa. Yeah. Nah, ini yang maksud Allah marah ini dalam artian doa yang secara khusus apa doa yang masuk di dalam ibadah ini? Berarti ketika kita membahas ibadah, maka ibadah itu sesuai dengan petunjuk dan syariatnya. Maka ibadah ini kita kerjakan sesuai dengan petunjuk dan syariatnya masing-masing, sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ketika di sana ada kaitannya dengan doa-doa khusus yang harus dibaca dan dipanjatkan, maka kita harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. Maka ketika doa yang atau ibadah yang di sana ada doa khusus, maka berarti harus mengikuti petunjuknya. Maka ketika kita mengerjakan ibadah yang ada doanya tadi dan tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, jelas berarti Allah marah enggak? Jelas Allah marah. Adapun secara umum, doa-doa secara umum, maka ya kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak mau berdoa, tadi dikatakan bahwasanya Allah pasti marah, Allah murka kalau hamba tidak mau berdoa di luar ibadah yang khusus. Gitu. Berarti dua-duanya di sini akan memiliki pengaruh bagi seorang hamba. Itu mungkin Allah a'lam bishawab. Oke. Dalam satu hari itu mungkin dari sempat atau gimana ya? Oh. Sudah pasangan belajar masuk sholat sampai jawabnya sudah Oh, oke. yang secara khusus dipanjatkan buat berdasarkan ya kita bisa hafal dan apakah itu kita kena ancaman Allah murka ini? Nah, oke. Di ayat yang mulia ini, innalladzina yastakbiruna an ibadati, berarti secara keseluruhan dia tidak mau beribadah, dia juga tidak mau berdoa. Secara keseluruhan dia tidak mau memanjatkan dan meminta doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mau beribadah kepada Allah. Maka Allah murka. Makanya di sini orang yang paling Allah murkai siapa?
orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Karena apa? Dia memberikan ibadahnya yang dimana ibadah tadi ada banyak kaitannya unsur dengan doa, yang namun apa? Ibadah tersebut dia berikan kepada selain Allah. Namun di sini juga memberikan peringatan bagi kita supaya apa? Bukan hanya ketika doa-doa apa? Doa khusus saja atau ibadah-ibadah khusus tadi yang ada doanya, maka kita juga harus ada wirid khusus dan amalan khusus yang berkaitan dengan doa ini tadi, agar kita memiliki hubungan khusus dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna atau maksud dari ayat yang mulia ini. Ini anjuran supaya seorang muslim selain dia menegakkan ibadah yang disyariatkan, diperintahkan, diwajibkan, maka dia dianjurkan untuk senantiasa terus tetap berdoa. Sebagaimana tadi Umar ibn Al-Khattab. Jadi yang menjadikan perhatian beliau itu adalah bagaimana bisa tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagai motivasi untuk kita semuanya agar hidup kita, waktu-waktu kita, hari-hari kita isi dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Terakhir. Doa itu bisa merubah takdir Allah. Nah, ini pembahasan tentang takdir. Adapun terkait dengan takdir yang harus diimani dan diyakini oleh seorang muslim, takdir itu kata Nabi SAW, rufi'at al-qalam wa jaffatis suhuf. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Takdir itu sudah diangkat pena dan tinta sudah kering. Berarti berubah dan sudah berhenti, sudah selesai, maksudnya sudah selesai semuanya pencatatan penulisan takdir. Adapun terkait dengan doa, maka ini seperti jenengan gini, ketika jenengan lapar itu takdir, ya. Maka supaya hilang lapar dengan apa? Dengan jalan berusaha nyari yang halal, kemudian dia dapat beli. Ini perjalanan ini, takdir semuanya. Jalan, usaha, kemudian beli, habis beli dapat itu makanan, habis dapat makanan bisa didepi dong, dilihatin dong. Enggak, supaya mencapai takdir, supaya enggak lapar lagi, harus apa? Dia gerakkan tangannya untuk mengambil makanan tadi, masukkan ke mulutnya, kemudian dia kunyah, baru ditelan, baru hilang lapar. Begitu juga doa, prosesnya seperti itu. Seseorang yang berdoa tadi, dia akan menjadikan perubahan dari satu takdir ke takdir yang lain, dan itu semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jelas? Insyaallah. Jadi adapun kata perubahan takdir secara asal enggak ada. Adapun yang dimaksud perubahan takdir di sini, perubahan catatan yang ada di tangan malaikat. Yang ketika Allah kabarkan, oh fulan ini dia berdoa, kemudian dia usaha, nah itu di situ yang dicatatnya, di catatan malaikat. Karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada takdir harian. Allah katakan wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Ini menunjukkan takdir apa? Takdir harian. Maka setiap hari manusia itu ada yang catat. Setiap hari manusia ini kita ditemani oleh malaikat mencatat amal kita. Yang disitulah yang katanya tadi dan yang dikabarkan oleh Nabi SAW, itu takdirnya apa? Ada perubahan. Tapi kalau takdir asalnya yang di Lauhil Mahfuz, semuanya sudah apa?
sudah diangkat pena dan tintanya sudah kering, tidak ada lagi. Allahu a'lam bishawab. Maka berarti di sini apa? Doa, usaha itu tidak meniadakan ikhtiar, tidak meniadakan apa? Usaha. Maka barang siapa yang dia ingin mendapatkan ketenangan, banyak-banyak doa. Barang siapa yang dia ingin hilang dari rasa hausnya, rasa laparnya, usaha juga. Cari maisha, cari makan, cari penghidupan. Dan itu tidak menafikan apa? Menafikan itu semuanya. Semua yang saling apa? Melengkapi. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini cukup ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan kita ini, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan keberkahan untuk hidup kita, dan menjadikan catatan amal kita di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa tetap istiqomah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejenak saja, sejengkal saja kita menyelisihi nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada kehinaan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma ahyina, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkan kita dan tetapkan kita di atas Islam dan sunnah. Dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.